Lu katanya pernah, gue denger-denger ya, lu nangis karena Kores ngasih lu anak, bener gak? Kores karena apa? Bener gak? Karena apa? Gak mau ngasih Kores gak mau anak. punya anak, gak mau punya anak dari lo, bener gak? Itu Bener nggak? kebalik karena Bener apa? lo frustasi karena lo nggak bisa mempersunting gue gitu loh, karena lo tuh pengen anak dari gue lu Anjir. gak. Jadi lo itu Anjir banget lo. udah mah bukan tipe gue, udah bentuk kayak sebelum tahu lo bulat pacaran sama kerikil. Kores, sebelum lo pacaran sama Kores, Gue si Julis aja udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ada satu fakta yang menarik yang terungkap saat saya kemarin membuka room diskusi, di mana ya, ini saya baru mengetahui satu rahasia besar dari hubungan antara Luga Tambunan dengan Afifah serta Kores atau Triun Slayer ya. Ternyata ada hubungan antara mereka bertiga yang ya cukup mengejutkan teman-teman. Bahkan saya termasuk syok di sini teman-teman. Ya, saya termasuk syok karena saya cukup dekat dengan Afifah dan Kores ya. Bisa dibilang salah satu yang paling dekat lah di antara pendebat-pendebat atau teman-teman muslim yang lain. Dan saya cukup terkejut mendengar fakta ini. Ternyata ya teman-teman, aduh, saya cukup kecewa sebenarnya. Ya, saya cukup kecewa atas apa yang dilakukan oleh Afifah yang ternyata sempat mencari solusi kepada Luga. Ya, ternyata saat dia ada problem dengan Kores, yang dia cari malah seorang Luga Hon Tambunan. Yang saya juga bingung, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Luga? Apakah Luga bisa memberikan solusi? Ya, atau malah memperkeruh keadaan. Nah, ini kan cukup mengejutkan gitu. Memang dia nabi, tapi kan dia nabi di pihak Kristen gitu. Kalau muslim ada masalah, ya janganlah cari Luga. Nggak akan selesai. Yang ada tambah ribet, tambah runyam masalah Anda. Kalau orang Kristen ada masalah, jumpai nabinya, itu cocok. Kan begitu. Karena orang-orang kalau ada problem, ada masalah, ada pergumulan, ya memang dia cari nabi untuk nanya, kira-kira Tuhan suruh dia untuk apa? Kan begitu. Misalnya kalian pingin pindah, pingin merantau. Kira-kira itu keputusan yang tepat atau tidak? Datang jumpai Nabi. Ya, orang-orang zaman dulu seperti itu. Datang jumpai Elisa, Elia, ya, untuk menanyakan kira-kira yang bagus yang mana. Tapi yang ini cukup mengejutkan, ini malah si Afifah pula, ya. Afifah pula yang datang curhat kepada Luga. Nah, ini curhatannya gimana? Ya kita saksikan dulu lah ya, biar teman-teman tahu, dan ini cukup mengejutkan kita. Jadi siap-siap nih teman-teman untuk terkejut ya. Giliran lu udah jadi, udah aman. Ya Allah, lu katanya pernah, gue denger-denger ya, lu nangis karena Kores ngasih lu anak, bener gak? Kores karena apa? Bener gak? Karena apa? Gak mau ngasih Kores gak mau anak. punya anak, gak mau punya anak dari lo, bener gak? Itu Bener kebalik karena lo frustasi karena lo nggak bisa mempersunting gue gitu loh, karena lo tuh pengen anak dari gue lu gak. Jadi lo itu banget lo. udah mah bukan tipe gue, udah bentuk kayak sebelum lo pacaran sama Kores, sebelum lo pacaran sama Kores, si Julis aja udah tahu kalau pacar gue sama Renata. Lu gini deh, lu gak bahas Renata yang kemarin foto kemarin lu dikasih sama Julius aja nih, gua cek ya. Iya, kapan gua ngejar-ngejar harus di apa nih? Halusinasi banget harus anjir. Dijelaskan. Kasian banget saking cinta dan suka sama gue, jadi langsung melayang gitu dia, kayak apa ya? Halusinasi sih, bener sih. Melayang-layang di atas air. Dia kan di atas air, airnya air keruh lagi. Nangis. Air keruh bekas ngompres daki dia. Dia kan nangis-nangis di live. Nangis-nangis di live. Alasannya kalau nggak salah, apa mau diceraiin, apa mau nggak dikasih anak, gua nggak ngerti lah. Kan? Ya Allah, lu gak gini-gini. Sebentar dulu. Lalu dia ngomong gini.
kalau gitu, aduh, aku sama Luga aja deh katanya gitu. Gue bilang nih anak ngapain lagi si Lontong ini. Ya Allah ya Gue juga Robi, punya. ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Gua Gue pengen juga banget punya. menghujat lo gak, tapi gua itu apa ya, Iya, takut dosa gue gitu. jujur Tapi ya. nggak tahu Gue ya jujur kalau ya. menghujat lo tuh dosa apa enggak ya? Dosa Gue apa enggak jujur Ikhwan aja ya. kira-kira kalau menghujat Nabi? Niken saja yang pernah suka sama gua, itu kalau disuruh milih gua masih pilih Niken dibanding lo. Iya kan Andika, bener. Gantikan api pada niken juga kau pun ngaco kau. Gantikan Niken lah, ngaco lo. Mana sih? Bikin dia Mas Bebek, cantiknya. Mas Bebek Aduh, udah pernah, kacau. Mas Bebek udah pernah lihat Niken belum? Pernah lah. Cantik apa enggak? Cantik lah Niken, gila lo. Kalau sampai 10, 1,5. Udahlah, Tapi suaranya Luga, bagus, lu- Pak. udah Luga, Suaranya lu bagus. sini kan kah, atau mau si siapa tuh namanya, siapa, Renata ya, mau Renata, Aura, Niken atau siapa, lu tuh emang udah patah hati, ngerti nggak Luga? Lu tuh nggak bisa ngemilikin gua, makanya lu tuh mesti sadar hidup dalam realita. Lu tahu Luga. diri, lu tuh Ya, janda. Lu tuh Lu dalam tuh janda. realita. Lu jujur lah, Pak. Orang gue bininya kors tuh- kerjanya gimana sih lu? PA si Luga. Sebelum lu kawin sama Kores lu udah pernah nikah kan? Oh iya Bener dong. nggak? Udah pernah loh. Ya Kalau iya. sekarang kan 2 kali nih. Nah, lo laku Iya, nggak? Nggak berarti laku lo ya? kan Iya, nggak sebentar, laku. Nggak ada yang mau sama sebentar lu. dulu. Oh, iya. Berarti lu janda Sampai tua kan? lu umurnya sampai umur 70 tahun gak ada yang mau, coba kayak mana coba lu ga? Orang cewek mau nikah sama lu takut gitu loh. Lu warisan kagak punya, muka itu jauh dari pas-pasan, kayak mana lu ga? Giliran gua udah buang ngomongnya Jangan jujur begini. kali ya, Pak. Jangan. Enggak, Tambahin gara-gara lah udah Mas gua Bebek, buang. tambahin ini adiknya. enggak, Aku Gara-gara nggak udah mau. gua buang jadi begini. deh. Tobatan sama si Luga teman baik. Udah. Iya Mi. Gara-gara udahlah. Ah, tolong ganti topik aja deh. Males Ganti gua. topik topik deh, udah ya. kalah dia, udah kalah. Gua ganti topik ke Candy ya. Gua mau ke Candy nih. Luga. Lanjut. Menurut elu nih Luga, menurut elu dari lu belajar dari kasusnya Otiwati Mena, Candy, Agatha, teman-teman dan lain-lain gitu. Itu menurut lu tuh mereka sedang mengamalkan ajaran kasih atau enggak sih? Atau emang kayak gimana sih kok mereka tuh sangat-sangat tersaingi gitu? Kan mereka tuh Tuhannya kayak Tuhan lo gitu kan berbentuk manusia dan lain-lain. Dan mereka tuh kayak merasa tersaingi gitu loh. Kayak mana sih itu tanggapan lu, coba Luga sebagai nabi yang benar di mata mereka? Ya pertama, ya kan, ya dia juga kan tidak mengikuti arahan gua. Tentu kalau tidak mengikuti arahan gua, ya tanggung dosa masing-masing, ya tanggung. Nah terus yang kedua, ya mulut kayak lo ember juga perlu lo jaga supaya dia tidak semakin menghujat. Lo juga sebagai keemberan lo juga harus lo rendah hati, lo diam. Jadi sama-sama kita introspeksi diri. Si Candy juga introspeksi diri, lo juga sebagai perwakilan wanita-wanita mualaf yang terhina. Ya lo juga bertobat, sama-sama bertobat. Nih daripada lu nggak serius bahasnya, mending lu gua kasih tahu ya Agatha jomblo tuh. Kenapa lu nggak ngincer Agatha aja yang udah realita ada? Agatha udah pernah ngejar gua, minta duit gua 30 juta, gua bilang Serius? "Nggak mau gua." Iya. Jul. Sama itu ya Kata dulu Jul, tuh pembantunya namanya. Udin itu siapa Jul? Agatha Pembantunya dulu kan Udin. namanya Hadingtia kan. Ah, Deborah. Kalau nggak Luga salah sama kan Deborah dulu- Luga. Sebentar dulu, Agatha kan dulu kalau Oh, iya. nggak salah kan namanya kan Hadingtia kan. Itu pernah ngejar lo itu. Pernah naksir gua lah, itu kan semua kan muntahan dari gua, termasuk Sopiato. Sopiato aja sama gua Dunia udah main mata sandiwara. sekarang. Makanya Selamat malam. Ya, ternyata teman-teman, bukan hanya pendebat-pendebat Kristen yang tergila-gila dengan Luga, yang suka dan pengen menjadi pasangan Luga. Ternyata dari Muslim pun ada ya, si Afifah. Saya terkejut ini. Ternyata Afifah pernah kepikiran untuk berpaling dari Kores menuju Luga. Saya nggak tahu apakah ini gara-gara Afifah mantan Kristen, mantan dari sebelah, sehingga dia melihat Luga itu sebagai sosok yang penuh karisma, sosok yang luar biasa, kan begitu. Jadi kalau pihak sebelah lihat Luga ya memang seperti melihat satu cahaya, melihat emas gitu kan. Tapi kalau Muslim setahu saya, kalau kita Muslim lihat Luga ini
seperti kotoran, ya. Mohon maaf, saya katakan ini. Ini kan kacamata Muslim. Kalau kacamata pertemanan, ya kita lihat Luga sebagai teman, ya, sebagai sahabat. Ini kacamata kalau kita menilai menggunakan perspektif agama, perbandingannya. Di Kristen dia dianggap emas, di Islam dia dianggap kotoran. Walaupun sekarang di pihak Kristen pun banyak yang sudah tidak menganggap Luga sebagai emas, ya, karena dianggap sudah tua, sudah tidak berguna, sudah banyak penggantinya gitu kan. Nah, inilah orang kadang-kadang lupa bahwa Luga itu pernah menjadi perwakilan Kristen yang istilahnya berjuang demi Kristen. Sekarang dilupakan dia, kasihan. Ini ibaratnya kayak zaman dulu kalian sayang sama radio, mentang-mentang sekarang radio udah simple, di handphone juga ada, radio tua kalian yang besar itu kalian buang. Atau TV, ya, TV yang hitam putih sudah dibuang gitu, kasihan. Oke, di sini kita akan bahas tentang Afifah, ya, yang dikatakan pernah ingin punya anak, ya, dengan Luga. Saya shock ini, ya. Saya dengarnya juga bingung gitu. Apa benar, ya? Afifah itu pernah kepikiran karena nggak dapat anak dari Kores, karena si Kores belum siap, dia sampai pingin punya anak dari seorang Luga. Saya bingung, ya, ini Kores gimana nih ceritanya? Kok istri Anda sampai kepikiran ingin punya anak dari seorang Luga? Saya nggak tahu ini aib atau ini satu kebanggaan. Satu hal yang memalukan atau kebanggaan bisa punya anak dari seorang nabi kekristenan. Apa-apaan ini Afifah, ya? Saya nggak tahu. Dan terbukti Afifah juga nggak bisa membantah, teman-teman. Dia terdiam. Ya, dia terdiam dan mengalihkan pembahasan, mengalihkan pembicaraan. Apakah ini sebenarnya faktanya memang begitu? Ya, kita nggak tahu nih. Hanya mereka dua lah yang tahu. Hanya mereka berdua lah dan Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Afifah dan Luga. Apa benar, ya, seperti itu? Kalau Afifah sempat ribut dengan Kores, yes, saya tahu. Karena waktu ribut, dia pulang Jakarta, itu saya ditelepon sama Kores suruh jemput di bandara karena Afifahnya lagi nangis-nangis, lagi lebay-lebay ria, terus mereka ribut, ya saya jadi pendengar, itu saya tahu. Tapi kalau sampai pingin punya anak dari Luga, ini mengejutkan soalnya. Mengejutkan. Dan ternyata Afifah juga adalah korban dari pesona Luga, ya. Adalah orang yang dicampakkan juga sama Luga. Jadi memang Luga ini mencampakkan banyak orang. Sofiatul pernah suka sama Luga. Fatimah Sa'diyah suka juga sama Luga. Niken suka sama Luga. Hampir semua pendebat Kristen suka dengan Luga. Bahkan Mikana, ya. Mikana pun nampaknya terpesona juga sama Luga. Dan Luga tolak. Karena Luga hanya mencintai Renata. Ya. Satu pacar imajinasi yang tak tergantikan. Memang kadang-kadang ada orang gitu. Dia lebih condong memilih yang imajinasi daripada kenyataan. Itu kalau di Jepang banyak tuh yang seperti itu. Jadi dia punya pacar anime, pacarnya itu karakter game, dan dia lebih memilih karakter game itu daripada perempuan yang asli. Nanti ada perempuan yang dekati dia tolak. Dia lebih memilih nggak mau sama perempuan yang asli. Karena dia lebih ya, lebih suka, lebih cinta dengan yang karakter game. Memang ada orang-orang seperti itu, teman-teman. Ada di dunia ini yang seperti itu. Dan Luga termasuk. Dia lebih mencintai Renata daripada Mikana, Fatimah Sa'diyah. Saya nggak tahu, kalau Elia dia tolak nggak, ya? Mana tahu Elia juga suka dengan Luga gitu kan. Ya, mungkin Elia bisa diterima sama Luga gitu. Ya, beda gitu kan. Oh, ini Elia gitu. Kalau kemarin kan Mikana, Niken, ya ditolak lah. Tapi kalau Elia mungkin diterima. Saya nggak tahu. Sekali lagi kita akan tanyakan kepada Luga. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bertanya kepada Luga, kira-kira kalau yang suka sama kamu itu Elia, kamu terima nggak? Kalau teman-teman punya pertanyaan yang mau dititipkan untuk kita tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan. Dan ini cukup mengejutkan, ya. Ternyata Afifah, aduh, serendah itu, menyedihkan. Ya, saya ingin, ya mohon maaf ya, ini kita bercanda aja, kita lagi bully Afifah aja. Ya, ini lagi bully Afifah, dan ini memang pembicaraan yang terjadi, ya, bukan saya ngarang-ngarang. Dan kalian lihat sendiri Afifah terdiam saat Luga membongkar bahwa Afifah pernah pengen punya anak dari dia. Nah, jadi kalian yang simpulkan sendiri, kalian yang nilai sendiri, kalau saya cuman menghadirkan berita, namanya channel berita. Apa yang terjadi ya kita hadirkan, suka tidak suka, walaupun bagi fansnya Kores mungkin, wah ini nggak benar nih, gimana gitu kan.
Ya, tapi memang faktanya seperti itu. Mau gimana, teman-teman? Ya, faktanya ada pembicaraan seperti ini. Ada pembicaranya, ada barangnya gitu. Nah, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.